Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah kita melihat perkembangan dari LRT Jakarta di sepanjang Manggarai sampai ke arah Jalan Tambak, kita akan teruskan pemantauan menuju ke arah Matraman, kemudian nanti ke arah Pramuka dan sampai ke Pemuda. Langsung saja di sini kita disambut oleh struktur bangunan stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman. Untuk tiang-tiang pilar-pilarnya sudah lama berdiri dan bagian bawah lantai untuk stasiun juga sudah mulai ada struktur penopangnya. Kemudian untuk sisi atas ya, ini masih dilanjutkan kolomnya agar lebih tinggi yang nanti akan menjadi lantai platform ataupun lantai yang dipakai sebagai area peron. Tentu saja untuk memasuki area ini ada batas ketinggian kendaraan yaitu 4,2 meter dikarenakan baja-baja ya, struktur baja penopang dari lantai-lantai stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman itu cukup rendah. Nah, panjang dari stasiun itu mulai dari jembatan Ciliwung yang ada di bawah kita saat ini, aliran airnya, sampai ke arah pertigaan dari titik temu Jalan Tambak, flyover Pramuka, dan juga Jalan Proklamasi. Beberapa area itu dibuka ya dikarenakan mungkin untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas yang kita ketahui di sekitar area pembangunan stasiun Matraman itu adalah area yang benar-benar sangat sempit, dan seperti biasa untuk pembuatan struktur stasiun membutuhkan alat-alat berat yang lebih banyak tentunya dibandingkan dengan pembangunan struktur layang saja. Dan yang jelas pilar-pilar untuk stasiun itu lebih besar ukurannya dibandingkan dengan pilar-pilar yang menopang layang LRT Jakarta. Dengan itu pondasi yang dibutuhkan juga lebih lebar ya dibandingkan dengan struktur lainnya. Maka ruangan-ruangan ataupun bagian-bagian jalan itu ditutup lebih banyak dibandingkan dengan layang LRT Jakarta. Baik, kita akan sampai ke arah underpass ya, dari arah flyover Pramuka tadi yang menuju ke Matraman. Di sini sudah ada pekerjaan lanjutan untuk menyambungkan pilar-pilar di antara kedua sisi underpass, terutama di sisi barat yang kita lewati, agar nantinya membentuk portal ataupun dua tiang yang tersambung menjadi satu, dan di bagian atasnya bisa dibentangkan PCI girder sehingga membentuk jembatan layang yang akan menopang layang LRT Jakarta. Di sisi timur dapat kita lihat di sini sudah selesai ya portal-portalnya ataupun dua tiang yang tersambung menjadi satu. Kemudian sudah juga dibuka rangka-rangka besi ya ataupun pipa-pipa besi yang dipakai pada saat melakukan pengecoran, terutama bagian sisi atas. Nah, di ujung dari underpass di sini dari arah Pramuka ini adalah area yang akan menjadi stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka. Untuk pemisah jalur cepat dan jalur lambat mulai dibongkar dan sudah dicor ya. Seperti yang kita bisa lihat di samping, menyisakan tiang-tiang listrik saja, kemudian ditutup dengan barrier-barrier plastik. Nah, mungkin akan dibongkar sepenuhnya ya agar kendaraan dapat melewati area yang pasti sangat menyempit di sini untuk bisa ke underpass, dikarenakan bagian jalan akan dipakai untuk pembangunan lanjutan struktur stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka yang tersambung dengan halte Transjakarta di samping kita yaitu Pasar Genjing. Nah, dari tiang-tiang yang dapat kita lihat tadi ya menjelang ke arah underpass itu cukup besar ukuran-ukurannya karena memang akan menopang struktur stasiun. Di Jalan Pramuka sendiri ada dua stasiun yang tadi di Pasar Pramuka ya. Kemudian satu lagi yaitu Pramuka BPKP ada di sisi timur lagi ataupun ke arah titik temu nanti dengan crossing tol yang akan menuju ke arah Jalan Pemuda. Sebagian besar pilar-pilar sudah berdiri di sepanjang Jalan Pramuka, termasuk juga pierhead-nya di sisi atas yang dapat kita lihat. Ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk kotak, dan ini tergantung dari kebutuhan. Biasanya yang berbentuk kotak itu akan terbentang girder baja yang cukup panjang karena di bawahnya biasanya ada halte Transjakarta seperti ini.
Apakah halte ini akan dilakukan revitalisasi? Kita belum ketahui. Yang ada juga masukan dari sahabat-sahabat orang Indonesia, netizen, dan juga pemerhati transportasi lainnya. Kenapa tidak digabung saja antara stasiun LRT Jakarta Fase 1B dengan halte Transjakarta yang ada, ya, agar lebih mudah integrasinya juga lebih dekat seperti di Jalan HR Rasuna Said. Nah, ini kita belum mendapatkan jawaban, mungkin beda-beda administrasi, budget, dan project, ya. Melanjutkan perjalanan di sepanjang Jalan Pramuka, di sini di antara pilar-pilar juga sudah banyak yang disambungkan dengan PCI girder ataupun beton-beton girder panjang di sini sehingga membentuk jembatan layang nantinya. Nah, setelah disambung maka akan dipasang bondex, ya, atau semacam lapisan logam yang berfungsi sebagai alas ataupun tempat tatakan agar nanti bisa dicor menggunakan juga tulang-tulang besi ataupun besi fabrikasi. Nah, ini ada satu halte Transjakarta yang mulai disiapkan penopangnya dari rangka-rangka baja. Kemudian nanti kemungkinan besar akan dipasang steel box girder. Nah, di sini juga sudah kita lihat ada informasi perjalanan Anda terganggu, ada pekerjaan erection dari steel box girder. Jadi ada girder baja yang akan dibentangkan di antara pilar-pilar. Dan itu persis berada di atas dari halte Transjakarta. Nah, setiap halte Transjakarta itu ditambahkan jembatan penghubung ke arah bis yang akan berhenti. Hal ini untuk mempermudahkan bis dalam manuver, ya. Jadi tidak perlu masuk ke area celukan halte dan keluar lagi. Tentu akan membutuhkan usaha ataupun effort. Di sini adalah ujung dari jalur cepat yang ditutup, ya, sampai ke arah simpang Pramuka dengan Ahmad Yani. Nah, area ini sepenuhnya dipakai untuk proses pembangunan stasiun Pramuka BPKP karena berada di dekat gedung BPKP. Untuk struktur bangunan yang kita lihat, ya, penopang lantai dari beton itu sudah banyak yang selesai. Kemudian nanti akan dinaikkan kolomnya ke atas agar bisa menjadi lantai berikutnya yang dipakai untuk peron. Halte Transjakarta yang ada di dalam area ini, ya, ataupun area pembangunan dimanapun itu dibuatkan halte sementaranya agar para penumpang tetap dapat menggunakan bis Transjakarta dan bisa mobilitas seperti yang ada di depannya. Jadi halte Transjakarta Simpang Pramuka pindah ke box yang kecil di sini. Tetap ada tapping, jadi tidak ada permasalahan dalam validasi kartu dan juga para penumpang. Baik, ini kurang lebih suasana yang ada di udara di Jalan Pramuka itu sendiri, ya, pilar-pilar yang sudah berdiri dan di bawah dapat kita lihat struktur bangunan dari stasiun Pramuka BPKP. Stasiun ini terintegrasi dengan halte Transjakarta Simpang Pramuka menggunakan JPO dan yang kalau kita lihat jaraknya bisa mencapai 200 meter lebih, ya. Jadi akan membutuhkan sedikit usaha berjalan menuju ke arah halte Transjakarta. Di bagian bawah dapat kita lihat sambungan pilar-pilar yang terhubung menggunakan PCI girder ataupun batang-batang girder beton. Cukup 2 saja untuk menopang layang LRT Jakarta. Informasi ini ada di media sosialnya BUMN Waskita dan untuk lebih lengkap bisa dilihat di sana. Di bawah ini adalah proses pembangunan stasiun LRT Jakarta Fase 1B Pasar Pramuka yang masih berlangsung. Kemudian pilar-pilarnya juga sudah banyak yang berdiri, termasuk pondasi. Terdapat 1, 2, 3, 4 nantinya, ya, portal di sisi timur dan 1, 2, 3, mungkin juga 4 di sisi barat, sehingga layang LRT Jakarta dapat terus menuju ke samping flyover Pramuka di sisi selatan, kemudian tersambung ke arah stasiun LRT Jakarta Matraman. Ini area mungkin akan sangat padat pada saat nanti pembangunan sudah mulai ada tiang-tiang ataupun pilar-pilar di samping dari flyover.
Nah, ini stasiun Matramannya sudah mulai banyak bentuk strukturnya kelihatan. Tinggal disambungkan di antara pilar-pilar ataupun struktur penopang lantai. Kondisi di ujung dari Jalan Pramuka yang bertemu dengan Jalan Ahmad Yani ataupun juga crossing tol nantinya, di sini jalur cepatnya sudah lama ditutup dan menyisakan 2 lajur untuk kendaraan dapat melewatinya, baik kendaraan roda 4 atau juga roda 2. Yang putar balik juga ada di sini. Jadi harus ke traffic light terlebih dahulu, lebih ke kiri posisinya baru bisa putar balik. Memasuki Jalan Pemuda sudah ada pilar-pilar yang selesai ya, namun yang ke arah crossing tol itu pondasinya sudah selesai dan mulai muncul tulang-tulang besi yang akan menjadi kolom nantinya ataupun pilar-pilar yang akan menyeberangkan layang LRT Jakarta ini menuju ke arah Jalan Pramuka. Nah, Jalan Pemuda secara keseluruhan ya, struktur bangunan dari layang LRT Jakarta ditambah stasiunnya itu memang yang pertama-tama selesai dan juga sudah ada ya 2 trek di atas dari jalan layang yang dari arah stasiun Rawamangun ke arah stasiun Velodrome. Selesainya pembangunan nanti ya di 2026 bulan Agustus, kemudian akan dilanjutkan uji coba sehingga akhir tahun, maka mulai dioperasikan 2027 tentu akan sangat membantu mobilitas masyarakat yang tadinya dari arah Pegangsaan 2 menuju ke pusat kota Jakarta harus transit di Velodrome dan naik bis Transjakarta di halte Transjakarta Pemuda Rawamangun. Nah, dengan adanya ini maka langsung saja ya sampai ke arah Manggarai. Sayangnya baru sampai Manggarai ya. Kalau bisa segera lanjut ke arah Duku Atas akan menjadi lebih baik lagi. Apakah bisa menggunakan Danantara? Nah, ini kita sempat baca komen dari salah satu sahabat kita ya, mudah-mudahan menjadi perhatian pemerintah untuk dapat segera meneruskannya. Mengingat mungkin bisa dialokasikan dari APBN Jakarta yang 82 triliun ya setiap tahunnya. Akses ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun di sini mulai ditambahkan. Bukan hanya di sisi timur yang kita lihat ada rangka-rangka yang bisa dipergunakan oleh para penumpang untuk menuju ke stasiun, baik naik tangga atau juga eskalator seperti yang kita bisa lihat di samping, atau lift ya, atau juga eskalator nantinya. Nah, stasiun ini terintegrasi dengan halte Transjakarta Sunan Giri Kayujati yang ada di samping. Perempatan masih ditutup dikarenakan pekerjaan masih berlangsung, dan yang kita lihat ada mobile crane, truk crane malah ya. Jadi ada truk yang cukup panjang parkir di sana untuk keperluan penyelesaian pembangunan layang LRT Jakarta di sekitar area ini. Tapi paling tidak Jalan Pemuda itu jauh lebih lapang dibandingkan dengan sebelumnya pada saat dimulainya proses pembangunan LRT Jakarta. Kita akan putar balik ke arah Arion Mall. Di sana memang layangnya lebih turun ya, ataupun secara struktur itu lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di Jalan Pemuda di sini, dikarenakan platform untuk stasiun Velodrome itu berada di lantai pertama. Jadi bukan berada di lantai paling atas seperti stasiun LRT Jakarta Rawamangun dan seterusnya ke arah Manggarai. Nah, kalau di sini dapat kita lihat platform berada di lantai paling atas. Aksesnya yang bisa kita lihat di sini ada anak tangga di sisi kiri. Kemudian di dekat halte itu mulai disiapkan juga integrasinya dengan stasiun agar dapat mudah masyarakat para pengguna moda transportasi pindah moda di area Rawamangun di sini. Nah, kalau kita perhatikan ya, khususnya pemuda mungkin ya lebih duluan selesai dibandingkan dengan stasiun lainnya atau layang lainnya. Apakah bisa dioperasikan lebih dahulu? Ternyata tidak, dikarenakan memang harus menunggu secara keseluruhan
dari selesainya layang LRT Jakarta, sistemnya, ya, komunikasinya, dan uji cobanya baru dioperasikan, dan itu langsung sampai ke arah Manggarai. Panjang jalur dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai 6,4 kilo. Kemudian kalau yang ada saat ini itu dari Pegangsaan 2 sampai ke Velodrome adalah 5,7 kilo ya. Jadi tidak sampai 6 kilo total. Berarti ya taruhlah 12 km paling tidak. Berarti dari arah Pegangsaan 2 ke arah Manggarai ya dengan 11 stasiun ya totalnya, akan mempermudah mobilitas masyarakat. Baik, area paling ujung seperti yang kita lihat dari samping di sini, struktur kolom itu agak lebih besar dibandingkan dengan kolom lainnya. Mungkin persiapan untuk menyeberang tol yang ada di depan dan tentunya lebih tinggi dari tol yang ada di bawahnya. Dan secara struktur sebenarnya sudah dibuat lebih tinggi ya, harusnya tinggal meluruskan saja. Hanya saja itu agak lebih jauh mungkin di antara pilarnya, long span-nya. Baik, ini adalah rel-rel yang sudah terpasang dengan sempurna dari arah stasiun Velodrome sampai ke arah stasiun Rawamangun, dua sisi ya. Kemudian yang sudah diuji coba baru sisi utara atau sisi kanan yang warna kuning, di sekitar garis warna kuning, sedangkan yang warna merah belum, mungkin di tahun ini atau mungkin di tahun depan setelah selesai keseluruhan dari struktur bangunan ya, kemudian mulai uji coba komunikasi dan trek. Ini pemandangan dari udara untuk stasiun Rawamangun. Atap akses yang ada, akses anak tangga itu simpel saja, kita lihat berwarna biru atapnya. Dan kondisi di dalam stasiun adalah seperti ini, tinggal finishing ataupun penyelesaian pengkabelan. Struktur bangunannya sudah banyak yang selesai. Untuk rel yang ke arah crossing tol, ini sudah disiapkan juga batang-batang besinya, batang-batang rel. Namun belum ada pemasangan lanjutan. Dan ini adalah kondisi paling ujung dari Jalan Pemuda. Ada satu pilar lagi 47B yang menyeberang ke pilar 48B di Pramuka. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.